وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa rutin untuk mengkaji ilmu agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita datangnya kita, mari kita datang ke sini, kita niatkan hanya mengharapkan ridha Allah Taala semata. Kemudian mari kita membaca suratul Fatihah dan kita tujukan khusus kepada salah satu jamaah kita, Bapak Aris tadi katanya di rumah sakit, semoga Allah Taala menyembuhkan penyakitnya, Allah Ta'ala angkat penyakitnya, dan Allah Ta'ala menyehatkan dia kembali. Dan Ustaz kita juga Ustaz Aswad, kita doakan semoga pulih seperti sedia kala. Dan itu juga saudara-saudara kita dimanapun itu dari kalangan orang muslim, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada mereka untuk selalu taat kepadanya. Dan yang sudah meninggal, mari kita doakan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan meluaskan kuburannya. Ala hadirin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Terakhir itu syarat sah sholat ada 5. Terakhir ketiga berdiri di tempat yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan salah satu atau beberapa syarat sholat. Jadi sekali lagi saya jelaskan, saya tekankan bahwasanya kita harus mengerti perkara yang harus kita kerjakan dalam segi apa, harus tahu maksudnya dalam segi syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan. Syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan. 3 ini itu menjadi komponen supaya ibadah-ibadah kita itu sah. Yang kita jelaskan adalah sholat, maka kita harus tahu syarat-syarat sholat itu apa saja. Kenapa kita harus tahu? Karena hal ini akan menjadikan kita mengetahui apakah ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi atau tidak. Sehingga kalau sesuai maka itu sah. Syarat umpamanya, syarat itu kan sesuatu yang bukan bagian dari perbuatan, di luar perbuatan. Namun kalau tidak dilakukan maka perbuatannya tidak akan sah. Sholat umpamanya, itu kan yang termasuk bagian sholat itu ada takbir, ada ruku', ada iktidal, ada baca al-Fatihah, ada berdiri. Itu bagian-bagian yang memang kita harus mengerti, bagian-bagian yang menjadi unsur supaya perbuatan-perbuatan berupa sholat itu bisa sah. Begitu juga seperti halnya kita dituntut untuk mengerti rukun-rukun sholat, bagian-bagian sholat juga ada namanya syarat.
juga ada bagian syarat. Syarat ini perbedaannya, dia bukan bagian dari perbuatan. Jadi bukan termasuk bagian dari perbuatan. Namun kalau tidak dilakukan sama-sama menjadikan perbuatan, yaitu sholat itu tidak sah. Syarat daripada sholat mungkin kita ketahui wudhu. Oh ternyata bukan wudhu saja syarat sholat itu. Kemarin kita sudah jelaskan mungkin ya. Termasuk daripada syarat sholat itu adalah taharatul a'dha, yaitu suci badannya, minal hadathi, dari hadas kecil besar yang kemarin kita jelaskan. Hadas kecil kemarin ada 4 ya. Apa? Kemarin makharaja minas sabilain ghairil mani, sesuatu yang keluar dari kedua jalan, salah satu jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Kemudian habis itu apa? Kalau dalam ilmu al-qaul itu gimana? Bertemunya seseorang yang memegang dengan telapak tangan kemaluan manusia. Seseorang yang memegang kemaluan manusia dengan telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan ini maksudnya. Ini bukan pinggir, bukan ujung. Kemudian juga yang membatalkan itu adalah bersentuhan. Bersentuhan dengan kulit perempuan lain yang sudah mencapai batas diingini oleh lawan jenisnya. 3. Yang keempat itu adalah hilang akal, kecuali tidurnya orang yang menetapkan pantatnya. Termasuknya adalah tidur kalau dia tidak menetapkan pantatnya. Kalau dia tidur menetapkan pantatnya maka dihukumi tidak batal. Itu hadas kecil. Hadas besar, junub, hadis berhubungan suami istri umpamanya, keluar mani, itu juga. Dan najis. Jadi suci dari najis. Apa yang suci tersebut? Kemarin kita sudah jelaskan. Suci itu adalah yang badannya, kemudian tempatnya. Tempat yang dimaksud itu adalah sesuatu yang disentuh oleh bagian tubuh kita ketika sholat. Jadi kalau berdiri berarti yang disentuh oleh kedua telapak kaki. Kalau sujud berarti yang disentuh 7 anggota badan, ya kan? Kalau duduk berarti yang disentuh oleh pantat dan sekitarnya. Itu yang dimaksud adalah tempat yang harus suci, bukan kesemuanya harus suci. Yaitu umpamanya musola, di pojok di sana ada kotoran umpamanya, kemudian kita sholatnya di sini disyaratkan di sana juga harus suci, bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud tempat. Jadi di mana dia berpijak ketika sholat berdiri berarti apa? Berarti kedua kaki. Kemudian kalau dia sujud berarti 7 anggota badan, yaitu jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari atau telapak jari-jari bagian dalam itu. Jadi bukan keseluruhan. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada seseorang sholat kemudian di bawahnya itu ada najis, jadi sejajar dengan tubuhnya, dengan dadanya, dengan perutnya, namun tidak menyentuh kulit, tidak menyentuh bagian yang di bawah, tidak menyentuh pakaian yang ia pakai, maka sah sholatnya. Jadi yang dimaksud suci itu bukan keseluruhan. Jadi yang dimana disentuh oleh bagian badan kita ketika sholat itu. Kemudian juga pakaian yang kita pakai ketika sholat juga harus suci. Harus suci. Kemudian sesuatu yang kita bawa juga harus suci. Jadi kalau kita sholat nih, kemudian habis itu bawa HP, kemarin mungkin sudah kita jelaskannya, HP-nya bagus, HP-nya model-model sekarang. Kemudian apa? Ketika dia jalan mau ke masjid jatuh,
jatuh di kotoran, kencing, air kencing, kok bau kencing ini. Lah, kena ini apa namanya HP-nya. Mau cuci, mati gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah dijemur aja. Dijemur. Tapi kan nggak dicucikan. Nggak disucikan. Kok ia bawa, kok ia sakui ketika sholat batal? Tidak sah, karena termasuk yang harus suci adalah perkara yang ia bawa ketika sholat. Kemudian wasatrul aurati, dan menutupi auratnya laki-laki di antara pusat dan lutut. Kalau auratnya perempuan semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini adalah ijma para ulama bahwasanya muka dan telapak tangan itu bukan aurat. Jadi kalau seseorang tersebut itu muka ini mengetahuinya bagaimana? Yaitu para ulama membatasi bahwasanya tingginya itu antara tumbuhnya rambut orang normal sampai dagu. Lebarnya dari anak telinga nih sampai anak telinga yang lain. Kalau di sini bagaimana? Kalau di sini itu pakai benang antara sini sampai tempat tumbuhnya rambut di sini, pakai sini. Maka di bawahnya itu termasuk wajah. Artinya kalau seseorang tersebut itu bukan bagian wajah, itu berarti aurat. Ini terutama ibu-ibu nih. Jadi kalau ibu-ibu sholat pakai mukena, kemudian bagian dagu, bagian bawah itu harus ditutupi ibu-ibu. Kenapa? Karena bagian bawah itu bukan termasuk wajah. Jadi dagu itu mana? Tempat pertemuan antara tulang ini, rahang, cambang ini namanya dagu. Dan disinilah batasan dari wajah. Kalau di bawahnya itu bukan termasuk wajah. Artinya kalau seseorang itu sholat, ya kan? Sholat kemudian terlihat bagian bawah di sini, rambut meskipun 3, apalagi 4, apalagi 1 bundel gitu kan, kelihatan, ya berarti auratnya kelihatan. Bagaimana? Kalau dia sholat tidak sah. Tidak sah, harus diulangi, harus sholat lagi. Jadi harus tahu. Jadi di bawah dagu ini bukan termasuk wajah, berarti itu aurat, berarti harus ditutupi. Makanya kita kan kalau umpamanya wudu, itu kan yang dibasuh bagian sini aja. Di sini kan enggak. Iya enggak? Kenapa? Karena yang wajib dibasuh itu bagian wajah, sedangkan di bawah itu bukan termasuk wajah. Paham ya? Jadi harus tahu. Jadi auratnya dari perempuan itu yang merdeka adalah semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Nih, telapak tangan. Kalau kita sudah sudah menutup semuanya dengan penutup yang bisa menutupi warna kulit, Jadi ketika ditutupi itu dalam jarak 1 meter, kulit gak bisa dibedakan mana yang putih, mana yang coklat, mana yang hitam, gak bisa dibedakan. Itu dengan penutup yang mencukupi seperti itu. Kok masih pakai penutup tapi menerawang, masih bisa dibedakan ini putih, ini kuning, maka gak mencukupi. Sama saja dia itu membuka aurat. Artinya kalau dia sudah pakai itu kan, pakai pakaian yang menutupi seperti itu sah sholatnya. Artinya tidak harus disyaratkan harus mukena gitu loh. Tidak harus orang sholat itu pakai mukena. Jadi mukena mungkin lebih memudahkan. Tapi kalau kita jalan-jalan, semuanya udah suci, sudah menutupi aurat gitu kan, sekira dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh para ulama. Meskipun pakaian yang biasa kita pakai itu sudah mencukupi,
Tidak harus umpamanya dia itu sebentar saya mau ngambil mukena dulu, padahal dia sudah menutupi. Tidak harus seperti itu. Paham ya? Nah. Kemudian wal wuqufu ala makanin tahirin, dan berdiri di atas tempat yang suci. Tadi kita sudah jelaskan. Wal ilmu bi dukhulil waqti, dan mengetahui masuknya waktu. Penting. Walaupun dia mengetahui ini syarat, ingat syarat ini. Artinya kalau enggak terpenuhi, enggak sah sholatnya. Hanya sholat umpamanya enggak mengetahui, makanya kan penting orang mengetahui. Kata-kata mengetahui itu adalah sesuatu yang memang dipelajari. Kita tahu nih karena kita belajar. Coba bagaimana cara untuk mengetahui waktu zuhur kalau enggak belajar? Jam 12 dulu kan enggak ada jam. Dulu enggak ada jam. Azan umpamanya enggak, bukan itu. Banyak orang yang ada sebelum waktu, banyak. Begitu juga banyak orang yang sudah masuk waktu belum azan. Karena ukurannya bukan azan, apalagi adanya orang yang tidak mengetahui waktu dan bukan jam, tapi dengan muraqabah, dengan melihat matahari atau dengan melihat yang lain. Kemarin kita sudah jelaskan tuh di awal-awal cara untuk mengetahui masuknya waktu. Kalau hanya ngawur, sholat aja lah masuk atau tidak, ya nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Apa itu mengetahui masuknya waktu? Jadi bukan hanya syarat saja sholat itu hanya wudhu. Seperti halnya wudhu ada lagi yang lain. Bukan hanya wudhu. Ini tadi sudah berapa banyak nih. Salah satunya itu adalah mengetahui waktu. Makanya penting bagi kita untuk belajar. Penting untuk belajar. Bukan karena supaya dikatakan ini, memang ini tuntutan bagi kita. Karena ini adalah sesuatu yang membuat kita itu beramal, bisa mengerti amal kita itu apakah sah atau tidak. Sehingga diharapkan di akhirat nanti kita mendapatkan imbalan. Tapi kalau hanya sekedar ibadah, sholatnya nggak pernah ini semuanya yang sunnahnya dikerjakan semua, tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan ilmu, maka sungguh orang tersebut itu akan menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti, di kuburan nanti. Maka orang tersebut sungguh menjadi orang yang menyesal, karena ketika di akhirat nanti, ketika di kuburan, kok saya haji setiap tahun, kok saya sholat 5 waktu nggak pernah telat, selalu awal waktu, sholat sunnahnya juga qobliyah ba'diyah tidak pernah absen, sholat pagi, sholat duha, sholat malam nggak pernah, tapi nggak ada balasan. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Karena salah satu syarat daripada sholat, terutama yang mempunyai waktu, yaitu sholat 5 waktu, itu harus mengetahui masuknya waktu. Jadi kita kemarin sudah menjelaskan nih, bahwasanya sholat itu mengetahui waktu itu bisa dengan yakin atau dengan dhanni, ijtihad. Kayak seperti umpamanya kemarin kita yang yakin itu adalah ketika waktu zuhur. Waktu zuhur itu kan dengan bergesernya matahari dari tengah langit sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah waktu istiwa kalau ada. Kalau waktu asar bagaimana? Waktu asar itu ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah waktu istiwa sampai tenggelamnya bulatan matahari. Kemudian kalau waktu maghrib dari tenggelamnya bulatan matahari atau tampaknya mega merah yang menjadi tanda tenggelamnya bulatan matahari sampai tenggelamnya mega merah. Mega merah tenggelam di arah di mana tenggelamnya matahari, kemudian masuklah waktu isya sampai terbit fajar shadiq. Kemarin
kemarin kita sudah jelaskan kan terbit fajar shadiq itu yang bagaimana sinar putih yang ada di ufuk timur yang awalnya nampak sedikit kemudian semakin lama semakin menyebar semakin terang. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari meskipun sedikit. Itu harus mengetahui. Nah di sini istilahnya ini mengetahui waktu dengan yakin. Ada lagi yang secara persangkaan yang kuat, yaitu apa? Ketika waktu subuh atau waktu maghrib lah. Seperti umpamanya orang ketika maghrib itu mengambil wirid, jadi nggak ada azan, nggak ada apa gitu kan. Dia wiridan dengan wiridan yang istiqomah setiap setelah maghrib dia ucapkan. Kayak seperti umpamanya biasanya kalau kita di pondok dulu itu setelah maghrib itu tahsin, kemudian baca surat tabarok, kemudian sholat dulu sholat takiyah, kemudian habis itu wiridan yaitu dengan baca tahsin, kemudian baca surat tabarok, lumayan lama. Nah setelah itu kurang berapa kalau kurang lebih 5 menit begitu, itu setelah itu isya. Lah hal itu dipastikan dan sering terulang kali seperti itu. Setelah beberapa menit lagi kemudian isya, itu bisa digunakan seperti itu. Umpamanya kita di hutan, nggak ada azan orang yang fiqh, itu bisa digunakan waktu maghrib dan untuk mengetahui waktu isya. Kalau maghrib kan mungkin kita sudah bisa melihat nih di sebelah barat, udah nggak ada matahari sudah tenggelam gitu kan. Lah waktu isya itu agak sulit kalau orang tersebut itu mungkin nggak mengetahui arah barat persis umpamanya, karena mega merahnya nggak kelihatan, maka bisa dengan wirid tersebut. Atau waktu subuh tersebut itu dengan kokokan ayam yang sudah terkunci. Dia tidak akan berkokok kalau belum masuk waktu. Dan sering itu terkunci. Setiap dia memastikan, dia teliti bahwasanya saya punya ayam nih. Setiap azan berapa menit, 15 menit, habis itu berkokok. Setiap hari, maka ketika nggak ada azan, nggak lihat langit dan lain sebagainya, bisa berpatokan dengan kokokan ayam. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi harus dengan ilmu para bapak, para ibu sekalian. Jadi mengetahui masuknya waktu. Kemudian wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Jadi kiblat itu yang dimaksud adalah Ka'bah, bangunan Ka'bah sekarang ini. Jadi kalau umpamanya seseorang tersebut itu, kalau Syafi'iyah kan memang harus lurus dengan bangunannya, harus lurus. Makanya kata para ulama di kitab-kitab klasik itu, jadi yang dimaksud kiblat itu adalah Ainul Ka'bah. Artinya apa? Kalau kitab-kitab syarh kita itu menyebutkan lurus istilahnya bahasa Arabnya kalau saya itu ya sama maksudnya ya Ka'bah, ya bangunannya itu binaul Ka'bah, yaitu bangunan Ka'bah. Jadi Ainul Ka'bah itu maksudnya ya Ka'bahnya itu lurus dengan itu. Makanya kalau kita itu ada di sebelah timur dari Ka'bah, maka kita harus menghadap ke barat. Makanya ulama dulu itu kan menggambarkan begini. Ya. Jadi di sini Mekah, Ka'bah, ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Ini. Indonesia itu ada di sini, ada di selatan.
selatan garis bayangan ini. Kalau orang mengatakan garis khatulistiwa. Jadi kalau kita mengarah ke barat persis, itu akan menghadap ke sini, bukan ke Ka'bah. Kalau nggak salah di sini Afrika di sini. Maka nanti kita akan menghadap ke Afrika. Makanya kata para ulama, yaitu Syafi'iyah, kita harus menghadap Ka'bahnya, menghadap Ainul Ka'bah, menghadap bangunannya. Makanya karena letak dari Ka'bah itu ada di sebelah utara, bukan hanya barat, maka kita disuruh untuk menghadap ke barat plus ditambah ke arah kanan. Jadi kalau kita udah tahu nih arah barat, kemudian kita disuruh untuk begini, menceng, karena nanti bisa lurus dengan Ka'bah. Itu beda kalau mazhab lain kan, ada yang mengatakan jihad, arah Ka'bah dari posisi kita barat. Maka kalau menurut mazhab ini kita menghadap ke sana boleh. Kenapa? Karena yang dimaksud Ka'bah itu bukan bangunannya, tapi arahnya. Paham ya? Arah dari Ka'bah dari kita itu kan barat. Kita pokoknya itu menghadap ke barat boleh. Kalau sebagian daripada mazhab Syafi'i. Tapi kalau Syafi'i ya harus bangunannya. Harus bangunannya. Makanya kita disuruh untuk selain menghadap ke barat juga agak 25 derajat ke kanan, katanya kan gitu. Itu. Jadi itu makanya supaya tahu. Jadi kemudian dijelaskan dalam kitab Syekh Abdullah itu bahwasanya yang dimaksud Ka'bah itu bangunannya dan sejajar ke arah atas sampai 7 langit, sampai langit ke-7, dan sejajar ke arah bawah sampai bumi yang ke-7. Gitu. Artinya ketika seseorang itu naik pesawat, ya kan, karena letaknya Ka'bah itu di bawah, tidak disyaratkan dia tersebut itu kayak orang ruku begitu miring, nungging. Karena apa? Karena Ka'bahnya ada di bawah. Begitu juga kalau orang itu ketika ini ada di dalam bumi, kayak seperti orang yang nambang itu sampai kedalaman berapa kilo itu kan. Tidak harus dia ketika sholat dia itu harus ke atas atau sholat di bawah tapi dadanya menghadap ke atas. Kayak orang miring yang mau jatuh itu, bukan. Jadi tidak harus. Karena yang dimaksud Ka'bah itu bangunan yang ada sekarang sampai sejajar ke atas sampai langit yang ke-7, sampai ke bawah sampai bumi yang ke-7. Bisa dipahami ya? Itu ilmu ini. Kemudian di sini disebutkan wa yajuzu, dan boleh tarkul qiblati, meninggalkan tidak menghadap kiblat fi halataini, hanya dua keadaan saja. Fi syiddatil khauf, ketika orang sangat takut, artinya ketika perang. Jadi boleh seseorang tersebut itu boleh ada aturannya untuk tidak menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, wa fi nafilati fi safari ala rahilah, dan pada nafilah, dia sholat sunnah, dia ada di perjalanan, dan ada di atas kendaraan. Hanya dua ini yang boleh. Hanya dua. Pertama, dia tersebut itu dalam keadaan perang, sholat 5 waktu, dia dalam keadaan perang, ada cara-caranya, insya Allah nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, ketika sholat sunnah dan dia ada di perjalanan dan ada di atas kendaraan. Berarti kalau orang tersebut naik kereta sholat zuhur dengan tidak menghadap kiblat, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang diperbolehkan itu sholat sunnah. Berarti orang-orang yang duduk di kereta kemudian mengikuti arah lajunya kereta, sholat itu gimana? Nggak sah. Apa sah? Nggak sah. Kalau dia kebetulan tidak menghadap
kiblat. Nggak sah. Coba betapa banyak orang yang melakukan seperti itu. Di kendaraan, di kereta, dia sholat tidak menghadap kiblat sesuai mengikuti arah kereta, dan ditambah lagi dia duduk. Dua paling tidak yang kelihatan. Dua kan syarat daripada bahkan rukun orang tersebut itu sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu. Harus berdiri. Nah, Ustaz, tapi kalau di kereta itu kan terombang ambing. Nah, kamu ke WC kok bisa? Mampu beli jajan kok bisa? Kamu sholat untuk berdiri sempoyongan gimana? Kata guru kita kan gitu. Nah, itu enggak jadi alasan, enggak benar alasan seperti itu. Jadi harus berdiri dan menghadap Ka'bah. Jadi dia bisa di kereta itu pakai busila ataupun pakai kompas gitu kan. Kita tahu nih mana arah dari kiblat tersebut, bisa. Qala al-mu'allif faslun fasal wa arkanus sholati, rukun sholat thamaniyata asyara, ada 18 ruknan rukun. Jadi kalau di kitab Al-Qaul Jali itu ada 17. Sebagian kitab ada 14. Ini pengalaman kita nih. Wah, kitabnya udah ini. Bukan, kita kecil semua itu. Kita kecil semua. Jadi ada 14, ada 17, ada 18. Perbedaannya terutama nanti disebutkan di sini pada tumakninah. Kalau yang 14 itu tumakninah itu hanya disebutkan satu, bahwasanya termasuk bagian daripada sholat itu tumakninah. Udah nggak disebutkan tumakninahnya diletaknya di mana, apakah di i'tidal, apakah di ruku', apa di sujud, nggak disebutkan di situ. Itu jadinya 14. Tapi kalau yang 17 itu setiap gerakan kayak seperti ruku' ada tumakninah itu sendiri, i'tidal tumakninah itu sendiri gitu. Lah di sini nanti disebutkan bahwasanya ditambah satu, yaitu niat keluar dari sholat. Nanti di sini. Tapi itu katanya lemah. Yang kuat itu yang kita pelajari di Al-Qaul Jali. Tamanya tasarunan, an-niyatu niat sholat. Niat sholat. Niat itu yang dibutuhkan, ya kan? Yang kita pelajari di kitab Al-Qaul Jali itu adalah ta'yin, qasdu dan ta'yin. Kalau sholatnya sholat wajib itu ditambah fardiyah, sebagian ulama mengatakan gitu. Jadi dalam niat itu yang diperlukan apa? Pertama adalah qasdu itu usolli, tapi dalam hati. Contohnya itu usolli. Kemudian yang kedua itu adalah ta'yin, menentukan sholatnya. Kalau sholatnya itu mempunyai waktu atau sebab. Mempunyai waktu itu kayak seperti sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, itu kan punya waktu tuh. Maka disyaratkan selain qasdu usolli juga ta'yin. Sholat apa nih yang mau dikerjakan? Kalau sebagian ulama menambah fardu. Makanya niat yang mencukupi itu, kalau sholatnya itu adalah sholat yang punya waktu atau sebab, itu contohnya usolli fardhu dhuhri. Sudah cukup. Usolli fardhu dhuhri cukup. Tapi dihati itu. Kalau selainnya usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman ada'an lil haid, itu sunnah. Enggak berpengaruh pada, tapi itu di hati ya maksudnya ya. Yang berpengaruh pada absahnya sholat. Makanya kan mungkin nanti kita jelaskan bahwasanya ketika seorang sholat makmum, antara imam dan makmum beda niatnya bagaimana, tetap sah. Yang penting gerakan-gerakan sholat itu sama. Imamnya sholat subuh,
kemudian makmumnya sholat sunnah umpamanya, atau kebalikan, maka sah. Karena yang disyaratkan itu hanya itu tadi, yaitu usolli fardhu. Arba rakaatin enggak menjadi ini. Yang satunya 2 rakaat, satunya 4 rakaat umpamanya. Gitu. Paham ya? Ya. Itu yang dibutuhkan niat harus tahu. Jadi kalau begitu mudah kalau kita tahu itu. Sholli fardhu dhuhri. Udah cukup dalam hati. Wal qiyamu dan berdiri ma'al qudrati disertai dengan mampu. Ini rukun bagian sholat. Kalau tidak dikerjakan kok dia sholat dengan duduk, padahal sholatnya itu adalah sholat wajib, dan dia mampu untuk berdiri, tidak sah. Nah, Ustaz, itu versi Ustaz umpamanya. Jadi kitabnya begitu, dan kitab ini dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bukankah di situ Ustaz, di ayat itu dijelaskan fa'ina man tuwallu fatamma wajhullah. Fa'ina man tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah ada kiblat Allah. Untuk benar dia mengartikan ini ayat ini, tapi pemaknanya nggak benar. Kata dia, dimanapun kamu menghadap ketika sholat, maka disitulah dianggap kiblat Allah. Sah-sah saja berdasarkan ayat ini. Maka kita jawab bahwasanya ayat ini itu sesuai dengan tafsiran ulama yang kita jelaskan tadi. Pertama, fa'ina matwalu, dimanapun kamu menghadap, artinya ketika kamu sholat sunnah. Yang kedua, di atas kendaraan. Dan yang ketiga, ketika dalam perjalanan. Itu artinya dalam ayat tersebut bukan sholat 5 waktu. Bukan sholat 5 waktu. Jadi sholat sunnah dalam perjalanan yang bisa untuk tidak menghadap kiblat itu sholat tadi 2. Sholat ketika perang dan sholat sunnah yang ada di kendaraan dan dalam perjalanan. Kemudian wa takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu akbar. Jangan dibalik, akbar Allah. Jangan. Dan juga harus diperhatikan dalam membaca takbir. Itu kalau kita kembali ke kitab Al-Ghazali itu paling tidak ada 5 kan? Masih ingat nggak? Pertama, tidak memanjangkan hamzah. Jangan mengucapkan Allahu Akbar. Nggak boleh, nggak sah takbirnya. Sholatnya juga enggak. Takbirnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Karena termasuk rukun daripada sholat. Kalau rukunnya nggak terpenuhi, maka tidak akan sah. Atau mengganti akbarnya itu hamzahnya dengan waw. Jadinya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wakbar, bukan Allahu Akbar. Tidak sah takbirnya. Kalau nggak diulang, tidak sah sholatnya. Mengerti kan? Betapa pentingnya. Atau meletakkan waw di antara lafaz jalalah dengan hamzah akbar. Jadi ditambah dia. Jadinya gimana? Allahu akbar. Allahu akbar. Itu juga sama. Yang terakhir adalah tidak memanjangkan ba pada akbar. Coba kita teliti. Sering kita itu ketika jalan di mana, kemudian mampir di masjid, imamnya itu membaca panjang lafaz akbar. Jadinya apa? Akbar. Udah beda artinya. Bahkan kalau ngerti bisa keluar dari Islam. Ngerti artinya kalau diucapkan sengaja bisa keluar dari Islam. Karena kata para ulama itu artinya kendang. Mengatakan Allah Ta'ala kendang. Nah,
Itu pentingnya. Jadi yang benar itu seperti yang kita baca Allahu Akbar. Coba bersama 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ya. Satu-satu sudah. Ya, coba 1. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya, Akbar. Jadi tafaid. Ayo terus. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Masih kalau satu Ustaz. Hah? Tadi yang tambah wawu sebelum hamzah Akbar Allah. Ibu perlu bisa. Wallah. Kalau yang Iya. kanya itu ada itu ada hamesnya Allahu Akbar itu enggak Gitu. ada yang Akbar. Iya, iya, enggak apa-apa itu. Oh, ya. Terus yang ibu-ibu coba satu. Pakai mic. Allahu Akbar. Ya. Ya, lanjut. Yang kencang enggak kedengeran. Pakai itu. Baik, Udah. Jadi gitu ya, penting. Jadi paling tidak ada 5. Jadi saya tulis supaya tidak lupa. Jadi syarat 1, tidak memanjangkan. Hamzah. Lafaz jalalah, lafaz jalalah. 2, tidak mengganti hamzah akbar dengan waw. 3, tidak menambah Wawu waw sebelum Allah. di antara lafaz jalalah dan akbar. 4, tidak memanjangkan ba akbar. Yang satu apa? Wawu di sebelum Allah. Hah? Wallah Iya. Tidak menambah wawu. menambah waw sebelum Allah. Lafaz Allah. lafaz jalalah. Ya. Itu penting. Jadi supaya benar-benar kita sholat kita dengan ilmu kita ketahui bahwasanya itu sah. Itu sah. Kemudian wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Membaca Al-Fatihah. Lah yang diperlukan Al-Fatihah itu pertama makharijul huruf. Itu harus sesuai. Sin harus dibaca sin, shin, shad, kemudian dal tidak diganti zai umpamanya. Kemudian tasdid-tasdidnya juga yang ada 14. Kemudian tertib yaitu yang seperti kita baca. Kemudian juga mu'alah, yaitu tidak ada jeda lebih daripada orang bernafas.
Gitu. Itu harus diperhatikan bersama. Panjang pendeknya itu juga coba kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi gitu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah maksudnya. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Fatihah kemudian langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca Bismillah. Enggak boleh, maksudnya enggak sah nanti Al-Fatihahnya. Kalau enggak sah berarti salatnya enggak sah. Paham ya? Gitu. Waruku'u dan ruku' itu adalah dengan membungkukkan badannya sekira telapak tangannya orang yang normal itu nyampe ke lutut. Sekira telapak tangannya orang normal itu sampai ke lutut. Artinya itu ukuran yang mencukupi. Ada sebagian orang yang tangannya panjang sehingga sebelum dia membungkuk hanya membungkuk dikit aja tangannya udah nyampe. Jadi itu nggak jadi ukuran, harus tetap ke bawah lagi. Seperti orang saja. Seperti orang Rata. Iya. Lah, kalau ratanya itu sunnah. Tapi yang mencukupi, sekedar mencukupi itu adalah sekira dia membungkuk, kemudian kalau orang normal, jadi tangan antara posisi badannya itu sama, itu nyampe telapak tangannya itu sampai ke lutut, gitu, sampai ke lutut. Dan tidak disyaratkan ketika supaya nyampe ke lutut, begitu kan? Thamyur rukbatain. Jadi ditekuk kedua kakinya ini, kedua lututnya ini, supaya nyampe gininya. Enggak disyaratkan. Jadi berdiri tegak, maksudnya posisi dari kakinya tegak, kemudian habis itu membungkuk, kemudian telapak tangannya nyampe ke lutut, meskipun tidak harus diletakkan di lutut. Paha juga boleh. Hah? Paha juga. Ya, atau begini enggak? Ya, bisa aja. Jadi tidak harus telapak tangannya itu diletakkan di lutut, tapi jangan digoyang-goyangkan. Udah enggak ditaruh, digoyang-goyangkan, nanti bisa batal gitu. Nah, jadi untuk mengukur bahwasanya posisi ruku itu memang benar-benar sudah mencukupi begitu. Itu seperti itu. Jadi ukurannya sekira telapak tangannya itu nyampe ke lutut gitu. Ada orang yang memang malas untuk membungkuk itu. Jadi seakan-akan dia enggak ruku, maka itu enggak sah. Gitu. Kemudian i'tidal wa raf'u wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah dalam ruku'. Jadi harus diam pada posisi di mana kita meletakkan posisi masing-masing. Jadi ketika membungkuk berarti badan kita posisinya kayak tidur begitu kan.
Kemudian posisi kaki itu tegak begitu. Berhentinya dalam masa sebentar, di sini disebutkan dengan ukuran subhanallah, maka itu namanya tumanina. Waraf'u dan bangkit walitidalu, dan itidal sama itu. Artinya bangkit daripada ruku dan itidal itu sama. Jadi apa? Audur roki'i ila makana qabla ruku'. Jadi kembalinya orang yang ruku pada posisi sebelum ruku'. Itu itidal namanya. Kalau dia sebelum ruku' itu berdiri, ya kan? Berdiri, maka dia akan kembali berdiri lagi. Kalau dia sebelum ruku' itu duduk karena dia sakit gitu kan, berarti pada posisi dia duduk tegak gitu. Itu namanya itidal. Itu rukun. Itu rukun. Wa tumaninatu fihi, tumanina dalam itidal juga tumanina. Wasujudu sujud. Jadi sujud yang disyaratkan, yang mencukupi, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Qaul Jali. Apa itu? Yaitu dengan menekan. Pertama kita membuka bagian jidat. Harus buka nih bagian jidat itu. Harus kebuka. Kemudian menekan. Sekira kalau umpamanya ditaruh kapas itu kempes kapasnya. Tidak anti kan posisi kapas begini kan, atau kapuk lah, atau apa gitu. Ketika ditekan kan kempes tuh. Itu ukurannya seperti itu, mencukupi. Kemudian tangkis itu meninggikan bagian bawah, lutut ini bagian bawah, lutut ke bawah ini bagian bawah, lutut ke atas itu bagian atas. Meninggikan bagian bawah dan merendahkan bagian atas. Jadi kepala ini itu direndahkan, posisinya lebih tinggi dari bagian bawah. Jadi posisi daripada kepala itu lebih rendah daripada pantat, nungging. Jadi tidak mencukupi kalau antara kepala dengan pantat itu sama. Apa bisa seperti itu? Bisa saja. Kalau orang sholat di tempat sempit, antara hanya muat antara orang itu, di belakangnya dinding, di depannya tangga. Iya kan? Ada yang seperti itu, makmuman sampai, atau enggak makmuman lah, makmuman sampai ke belakang lah, di belakang tempatnya sempit begitu. Kemudian habis itu mau sujud ada tangga, udah nggak bisa ditekuk lagi. Ada tangga. Bagaimana? Sekira sama antara posisi pantat dengan kepala maka tidak sah. Kalau menurut Syafi'iyah. Paham ya? Ya. Itu harus diketahui. Kemudian juga meletakkan kedua lututnya, meletakkan kedua sebagian daripada bagian dalam jari kaki. Itu jadi harus begini. Paham ya? Jadi jangan begini. Gini. Meskipun sebagian, satu aja udah sebagian itu. Sebagian. Begitu juga ketika dia tersebut meletakkan telapak tangannya. Jadi sebagian saja bisa. Jadi tidak harus begini semuanya. Jadi sebagian begini atau begini cukup. Nah, umpamanya mau olahraga sekalian umpamanya. Cukup. Ya, begini nih. Lah itu yang enggak ini Nggak cukup. Enggak cukup itu artinya enggak sah. Enggak sah. Kan syarat. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah wa tumaninatu fihi, tumanina dalam sujud, wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Sampai di sini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk selalu istiqamah di dalam kita mempelajari ilmu agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang ada yang mau bertanya silakan.